Suster, frater, saudara-saudari yang terkasih, pergumulan untuk mengakui Yesus itu sebagai Mesias itu memang tidak gampang. Bahkan hingga hari ini pun kadang orang itu tidak terlalu yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias. Betul bahwa dia adalah tokoh spiritual, tokoh sejarah. Bahkan saudara-saudara kita di sebelah menyebutnya salah satu dari nabi. Tapi klaim yang kita buat bahwa Yesus dari Nazaret itu dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus, orang yang diurapi. Jadi dalam bacaan pertama hari ini dari surat Rasul Yohanes, dia mengingatkan akan orang-orang yang kemudian meninggalkan iman Kristen. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah Kristus. Kita punya dua orang kudus hari ini, Basilius dan Gregorius, yang dua-duanya berperang melawan Arianisme. Dan kita tahu Arianisme adalah paham yang menyangkal kealahan Yesus. Yesus itu bukan Allah. Tahun 325, Konsili Nikea, Konsili Efesus, itu menetapkan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan itu tidak gampang. Karena kita tahu kemudian abad ke-7 Arianisme mencapai puncak kejayaannya. Kekaisaran Roma runtuh, lalu pengaruh Arianisme itu menyebar. Nah, kita bisa membuktikan pengaruh dari Arianisme itu masih ada di dalam kitab suci saudara-saudara kita yang menyangkal Yesus itu bukan Allah. Jadi tidak mudah. Hingga hari ini pun kita masih berjuang untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan cuma manusia biasa, nabi, guru spiritual, pembuat mujizat atau apalah. Tapi dia betul-betul adalah Tuhan bagi kita. Kemudian pertanyaan yang diajukan kepada Yohanes yang kita dengar hari ini, engkau Mesias, engkau Elia, engkau Nabi yang akan datang, semuanya disangkal oleh Yohanes. Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maksudnya apa? Membawa sepatunya Yesus saja itu lambang bahwa dia diutus, aku tidak pantas. Jadi zaman dulu itu kalau orang mengutus seseorang, itu dibuktikan dengan membawa salah satu dari sepatunya. Sandalnya itu dibawa, tunjukkan, ini sandalnya. Oh, dia betul orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu, dia bawa sandalnya. Jadi kalau Yohanes mengatakan membuka tali sepatunya pun, tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes itu bukan siapa-siapa, terlalu kecil dibandingkan dengan Yesus. Itu klaim yang dibuat oleh Injil Yohanes. Lalu orang Farisi tanya, kalau begitu mengapa engkau membaptis? Karena tugasnya orang Farisi itu ngecek tentang ritual. Mengapa engkau membaptis? Besok kita akan dengar, aku membaptis dengan air, tapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu kata Yohanes. Baptisan itu ada dua hal. Satu, untuk seperti orang Islam, kita masuk di gereja, kita celup tangan kita, kita buat tanda salib, kita masuk dari sesuatu yang sekular, kita masuk ke sesuatu yang sakral. Memasuki gereja, ini tempat suci, kita buat tanda salib. Orang Islam bikin wudu dia bersihkan dirinya. Itu baptisan yang pertama, sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, kita ulang-ulang. Baptisan yang kedua tentu saja orang dibaptis untuk menandai awal mula dari sebuah hidup, sebuah perjalanan. Itu baptisan yang kita terima dalam sakramen baptis. Kita masuk ke dalam hidup Yesus, kita masuk mengenakan Yesus, kita dicelupkan di dalam hidup Yesus, kita mati bersama Kristus, kata Rasul Paulus, supaya kita juga bangkit dalam hidup baru bersama dia. Itulah baptisan yang kita imani.